Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi dengan pembahasan kita di malam hari ini. Kita akan ditemani oleh Kak Ilmi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat ya? Alhamdulillah Bu, Nah, sehat. mudah-mudahan doa-doa Ibu dan kita semua di sini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lakukan pembahasan rutin, adalah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa dicukupkan. Silakan Pak Ilmi untuk memberikan materinya. Terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Iya, Sehat. Bapak Ibu, memang kalau sudah mendekati itu kadang-kadang ada yang mengendorkan ya, mengendorkan semangat itu biasa itu ya. Jadi tolong sekali lagi harus dikencangkan lagi semangatnya biar Bapak Ibu bisa lulus UP untuk bulan Februari ya. Bulan Februari insya Allah ada UP baik itu yang untuk retaker maupun yang belum pernah. Bapak Ibu, pada malam hari ini sesuai dengan jadwal kita pembahasannya adalah IPS. Ini sudah saya sediakan sekitar 50-an soal ya. Mudah-mudahan malam ini selesai semua ya. Dan 50 soal ini ada yang sudah pernah kita bahas, ada yang belum ya. Jadi nanti yang sudah pernah kita bahas nanti langsung kita percepat ya sehingga nanti 50 soal itu bisa terselesaikan semua pada malam hari ini. Baik, saya izin share screen Bapak Ibu pada malam hari ini. Silakan untuk nomor satu. Nomor satu, silakan. Silakan. Nomor satu, Ibu Eni Sarunisa. Jangan Bu Eni ya. Bu Eni, Bu Eni, silakan. silakan. Belum siap. Kanapi saja, Kanapi. Kanapi. Siap. Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dengan letak astronomis tersebut, Indonesia terletak di wilayah tropis. Jika seorang guru akan mengajarkan materi tersebut, maka media yang cocok digunakan adalah A. Peta persebaran penduduk, tapi D. Peta tematik, E. Peta SDA, B. Peta topografi. Peta apa, Pak? Topografi. Topografi. Topografi itu apa? Kok Bapak bisa jawab topografi? Tentang wilayah, Pak. Tentang wilayah. Topografi itu Bapak Ibu yaitu tentang ketinggian tempat bentuk permukaan bumi itu topografi itu. Kira-kira itu apa enggak jawabannya? Kira-kira itu apa enggak Bapak Ibu jawab Jawabannya Karena topografi ataukah yang bawahnya? korografi. Nah, Sebenarnya ini kalau A itu peta persebaran penduduk, enggak. kelas ya. Enggak.
C. Orografi. Pak, peta korografi. Peta korografi ya. Orografi. Jawabannya. Bukan topografi, Pak ya. Topografi itu nanti di situ itu gambarnya itu semacam kayak ini loh, bentuk muka bumi itu loh. Antara 19 PT. Ya, jadi warnanya itu semakin gelap gitu. Kalau gunung gitu ya apa ya, mendekati kemerah-merahan gitu ya. Tuh, seperti itu. Itu topografi ya. Orografi. Nah, Orografi karena bisa di mengatlas, sini Pak ya. ya letak astronomis, maka yang cocok ini ya, peta astronomis. Orografi. Kalau tematik itu peta yang khusus ya. Peta tidak ada ini ya. Tidak ada apa namanya keterangan. Iya, sumber SDA itu peta sumber daya alam. Jadi di situ ada apa di Kalimantan, di itu ada apa di Jawa itu ya. Tuh. Oke, lanjut nomor 2. Silakan. Ini sudah pernah. Langsung saja ya. Kita percepat. Enggak endogen ini. Jangan lagi Pak, saya baru masuk Pak. Oh, baru masuk. Ya, enggak apa-apa, yuk. Ya, Pak. Dalam proses pembentukan muka bumi, tenaga endogen dibagi menjadi 3, yaitu A. Tektonisme, vulkanisme, dan sedimentasi. B. Sedimentasi, erosi, dan vulkanisme. C. Sedimentasi, erosi, dan deflasi. D. Erosi, tektonisme, dan seisme. E. Tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Endogen dibagi menjadi 3. Ya. Tektonik. Masih ingat ya, endogen itu dari dalam. Ya, dari dalam itu ada tektonisme, patah, vulkanisme itu letusan gunung, seisme itu gempa bumi. Ya, kalau sedimentasi erosi ini dari luar atau disebut dengan tenaga eksogen ya. Oke. Nah, ini ya. Oke, lanjut berikutnya. Pak, Ya, silakan. ketiga, pernyataan berikut yang bukan merupakan upaya pendampak yang ditimbulkan akibat tenaga endogen antara lain A. Mendirikan bangunan sesuai jalur air dan jalan raya. B. Lereng-lereng yang curam dan rawan gempa tidak digunakan sebagai permukiman. C. Pos-pos pengamatan gunung api dibangun untuk mengukur dan mencatat aktivitas gunung api. D. Di daerah rawan gempa, masyarakat harus selalu mengikuti informasi tentang akan terjadinya gempa. Daerah rawan gempa tidak dijadikan tempat tinggal. Kenapa? Daerah rawan penanggulangan dampak. Yang A, Pak. Pak. Jawabannya A. Diberikan bangunan sesuai jalur air. Yang A, Pak. Nah, di jalan. Tenaga dari dalam. Pak Ilmi suaranya Pak belum diaktifkan Pak. Jawabannya A. Nah, ini Bapak Ibu ya. Akibat tenaga endogen itu biasanya berhubungan dengan gempa bumi, gunung api ya. Itu tenaga endogen. Sedangkan yang A ini termasuk eksogen Dari ya. luar, Nanti kan jalur air mah. iya, ini nanti hubungannya dengan erosi ya. Erosi itu kan termasuk ke dalam tenaga eksogen ya. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke. Lanjut berikutnya. Silakan. Salah satu proses yang muncul karena tenaga eksogen adalah A. Vulkanisme, B. Sedimentasi, C. Tektonisme,
D. Seisme. E. B. Diastropisme. Sedimentasi. B. Sedimentasi, Pak. Sedimentasi ya. Sedimentasi. Eksogen. Eksogen itu sedimentasi atau Hmm. nama lainnya apa? Pelapukan. Sedimentasi Pelapukan. pelapukan. Tenaga Luar biasa itu. eksogen berarti Ya, sedimentasi. bisa semua ya. Pelapukan, erosi, pengangkutan, sedimentasi itu tenaga eksogen ya. Oke, lanjut berikutnya eksogen lagi nih. Silakan. Silakan. Yuk, berikutnya siapa? Silakan. Silakan. Kecuali. Silakan. Ya. Gejala alam berikut ini yang terjadi karena adanya tenaga eksogen. Record. Erosi oleh air sungai. Halo. Rekodnya mati ya, Bu? Jawabannya C yang kecuali terbentuknya kawah pegunungan. Kecuali. C. Benar. Jawab Benar. adalah ya, eksogen ya. Kamu Masih, Pak. Masih. Kawah. berikutnya yang nomor 7, silakan. Saya, Pak. Hmm. Contoh pergerakan tektonik dan dampak yang ditimbulkannya adalah A. Divergen dapat menyebabkan terbentuknya lipatan. B. Konvergen dapat membentuk gerakan tanggul dasar samudra. C. Transform dapat meningkatkan peregangan lempeng. D. Konvergen dapat menyebabkan gempa bumi. E. Konversi di mana bumi akan berubah. Contoh pergerakan tektonik dan dampak yang Gerakan ditimbulkan. tektonik dan dampaknya. Ya, yang mana kira-kira? Geseran. Konvergen dapat menyebabkan. Konvergen itu saling mendekat. Saling mendekat menyebabkan terjadinya gempa bumi. Itu konvergen. Ya, saling mendekat. Kemudian yang divergen itu saling menjauh. Saling menjauh. Gerak lempeng di Ya, saling menjauh. Kalau yang transform itu saling bergeser. Itu C berarti jawabannya. Menghasilkan patahan. Nah, kira-kira yang mana? Yang C. Transform dapat meningkatkan perenggangan lempeng. Contoh pergerakan tektonik dan dampak yang ditimbulkan. Peregangan. Transform tadi yang ya konvergen itu saling mendekat. Menyebabkan apa? Terjadinya gempa ya, konvergen itu. Terus yang divergen itu saling menjauh, menyebabkan lembah itu retak. Ya. Terus yang transform itu saling bergeser, menghasilkan patahan. Tsunami. Nah, kira-kira yang mana? Yang C, Pak. Ya, Yang kan B, patahan Pak. itu bukannya tektonisme. Konversi di mana bumi akan berubah. Yang D bukan, Pak. Yang ini, yang D ya. Ya, gempa bumi. Loh, konvergen yang B ini kok salah? Salah ya? Oh, salah ya, Pak. Membentuk gerakan tanggul. Ada di sini membentuk gerakan tanggul. Gerakan tanggul. Bentuknya palung laut ya. Oh, enggak ada. Ya, palung laut ya. Gunung Merapi, kalau yang gempa bumi. gerakan tanggul. Nah, jadi yang cocok itu adalah yang D ya. Yang D. Konvergen. Konvergen saling mendekat,
divergen saling menjauh, terus transform itu saling bergeser ya. Geser. Ya, oke. Lanjut berikutnya yang nomor 8. Sudah pernah Sip. ini ya. Ya. Mudah Nomor 8 silakan Bu Erni Yunita. Penduduk Desa Banjar Tengah mengungsi ke daerah yang aman untuk menghindari banjir lahar yang mengancam desa mereka. Lahar dalam proses vulkanisme adalah A. Magma yang terdapat dalam perut bumi. B. Magma yang terdapat di sela-sela kepundan. C. Cairan magma yang mencapai permukaan bumi. D. Cairan magma yang bercampur dengan air. E. Cairan yang keluar dari tanah. Penduduk desa. A ya, Pak. lahar ya, lahar. Ah, Lahar. Lahar Lahar dalam itu apa proses. Bapak Ibu? Lahar itu. Apa ya? Lava yang mengalir dan bercampur air ya? Yang Nanya lagi. keluar. Tanya lagi. Magma yang terdapat dalam perut bumi. Magma. Iya, Pak. Magma yang terdapat di sela-sela kepunden. Lava yang terdapat Bercampur. yang D Pak. Yang sudah bercampur Cairan magma air yang bercampur ya. air. Nah, Oh, itu lahar lahar itu dalam ya. proses vulkanisme adalah Berarti bukan yang merah itu ya, Pak? Kalau Apa? Yang dalam perut bumi bukan ya, Pak? Dalam perut bumi belum lahar itu ya. Lahar itu kalau sudah bercampur. Nah, ini. Lahar adalah lava yang mengalir dan bercampur dengan air ya. Lumpur dan batu-batuan. Ya, ini lahar ini. Ya, ini artinya ini ya pembahasannya. Oke. Jadi jawaban yang tepat yang mana, Bapak Ibu? D. Yang D ya. Nah, kalau yang ini masih di dalam ya. Magma yang terdapat dalam perut bumi masih di dalam itu ya. Berarti Pak, lahar proses vulkanisme itu mengeluarkan gitu ya Pak, bukan dalam perut. Lahar dalam proses vulkanisme maksudnya ini pengertian lahar ini maksudnya. Oh. Pengertian lahar dalam proses vulkanisme adalah begitu maksudnya. Oh gitu. Iya, pengertian lahar ya. Oke, jadi pengertian lahar itu adalah magma yang bercampur dengan air, lumpur dan batuan. Oke, selanjutnya. Nah, kira-kira yang mana ini ciri-ciri gunung mau meletus? Kira-kira yang mana? Ada gunung api pemuda dengan sumber air panas belerang. Ya. Gunung mau meletus biasanya suhunya gimana Bapak Ibu? Suhu sekitar meningkat ya? Nah, jelas ini betul. Suhunya meningkat. Kemudian munculnya sumber air panas belerang tidak ya? Tidak. Jadinya gempa. Terjadinya gempa? Iya ya. Iya. 1, 3. Ya Pak. Ini gletser ini ya. Gletser apa geyser ini? Gletser ya ini ya. Gletser untuk salju, Pak. Iya, gletser munculnya salju. Enggak kan ya? Tidak. Materi gas. Nah, jadi yang tepat adalah ciri-cirinya adalah 1 dan 3. Ini yang lebih tepat. Dikecilin, ini Mama nggak kedengeran. Biasanya dikecilin. Biasanya itu kalau mau meletus ini Bapak Ibu ya, suhunya itu meningkat, terus sumber air itu mendadak hilang ya, kering ya, mendadak kering ya, sumber airnya itu mendadak kering, pohon-pohonnya menjadi kering, terus terjadi gempa ya, kecil maupun besar, binatang-binatang liar itu pada turun dari wilayah lain. Ini ciri-ciri gunung yang akan meletus ya. Oke. Baik, selanjutnya yang nomor 10, silakan. Nomor 10, Ibu Wahyu, silakan. Pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk di muka bumi membawa permasalahan yang sangat kompleks bagi kehidupan umat manusia.
kerusakan lingkungan hidup dirasakan semakin parah, di mana hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang harus ditanggung oleh umat manusia karena pilihan jawabannya A. Peperangan memperebutkan sumber daya di antara negara-negara di dunia. B. Keinginan untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber daya yang berlebihan. C. Keserakahan umat manusia untuk menumpuk kekayaan dan kesejahteraan. D. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar sumber daya yang dibutuhkan. E. Upaya untuk menyediakan fasilitas hidup dengan cara mengeksploitasi alam. Jawabannya Ini ya. hampir mirip ini ya. Hampir mirip-mirip ini. Nah ini pertanyaannya. Pertumbuhan dan pertambahan penduduk di muka bumi membawa permasalahan yang sangat kompleks. Apa itu? Yaitu kerusakan lingkungan ya. Nah, sebagai konsekuensi dari apa kerusakan lingkungan itu? Oh, yang E berarti Pak. Kerusakan lingkungan itu merupakan konsekuensi dari apa kira-kira? Keinginan Keinginan untuk mengeksploitasi yang berlebihan bisa jadi ya. Keinginan untuk memulai dan mengeksploitasi sumber daya yang berlebihan. Bisa jadi. Upaya menyediakan fasilitas hidup dengan cara mengeksploitasi alam juga bisa jadi. Yang mana ini? Yang B, Pak. Hampir bisa jadi semua ini ya. Tapi kalau yang A itu enggak mungkin lah ya. Mungkin ya. Yang A enggak mungkin jadi B, C, D, E. Ayo. Yang mana kira-kira? Yang B, Pak. Yang E, Pak. Kalau ini yang B dan E ini eksploitasi dua-duanya sama ini. Sama ini dua-duanya mengeksploitasi. Berarti bukan itu kan ya? D. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar sumber daya yang dibutuhkan. Keserakahan nanti juga eksploitasi juga nanti ya. Nah, keserakahan. D. Semakin saya D, Bapak Ibu ya. Kenapa kok D? Karena memang kalau semakin besar penduduk itu sumber daya alam yang dibutuhkan semakin besar. Mau nggak mau eksploitasinya juga bertambah ya. Mengeksploitasi sumber daya. Jadi nanti larinya ke sini nih konsekuensi. Kerusakan lingkungan itu konsekuensi dari apa? Dari ini semakin besar jumlah penduduk ya. Jadi semakin besar jumlah penduduk, maka sumber daya alam yang dibutuhkan semakin besar sehingga terjadilah eksploitasi. Keserakahan ya, Pak. Itu akibat dari ini ya. Semakin besar sumber daya alam yang dibutuhkan. Oke. Kalau yang B dan E ini sama ini. Mengeksploitasi, yang B ini juga mengeksploitasi, jadi bukan itu jawabannya ya. Oke. Bisa dipahami Bapak Ibu? Barangkali ada yang ditanyakan? Bisa ya? Bisa. Nah, jadi besar-besaran inilah ya. Meningkat. Dia akan kalau penduduknya bertambah itu akan meningkat. Kebutuhannya itu meningkat, maka dia akan eksploitasi kan gitu ya. Jadi konsekuensi dari apa tadi? Yaitu yang D tadi ya. Nah, ini ya. Jadi semakin besar penduduk ini juga berbahaya juga ya. Oke, lanjut berikutnya. Yaitu yang nomor 11, silakan. 11 Ibu Erni Yunita, silakan. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1. Persebaran penduduk belum merata. 2. Jumlah penduduk yang besar. 3. Fasilitas kesehatan telah memadai. 4. Kualitas penduduk rendah. 5. Rendahnya angka pengangguran.
Masalah kependudukan yang dihadapi negara Indonesia saat ini ditunjukkan nomor 1. 1, 2, 3. Negara belum rata. Yang besar. 1, 2, dan 5. Baik, kualitas penduduk rendah. Iya. Rendahnya angka pengangguran. Masalah kependudukan yang 1, 2, dihadapi 4. persebaran 1, penduduk belum rata ya Bapak Ibu ya. Ya, Masih 1, 2, 4. terpusat di Jawa kan ya. Iya, Jumlah betul. penduduk yang besar, padat. Jumlah penduduk yang besar, padat. Jumlah penduduk yang besar ya. Ya. Ya, padat. Kualitas penduduk Terus rendah. Rendahnya angka kualitas pengangguran. kesehatannya rendah kan ya. Ya, Kualitas penduduk juga rendah ya. Iya, Pak. Iya. Rendahnya angka pengangguran salah ya. Jadi Salah. 1, 2, Salah. 4 ya. Kebalikan 1, 2, Bapak 4. rendahnya angka pengangguran. Ya. Nah ini fasilitas kesehatan kita sudah memadai apa belum sekarang? Belum. Belum, Pak. Ya, Kalau di Jawa sudah, Pak. kalau di Jawa sudah. Ya. Ya, Di tapi Bogor, kalau yang belum. di pedalaman itu ya belum. Kalau ya. kalau di Pekanbaru alhamdulillah sudah, Pak. Oh, Ya, sudah. kalau di kotanya, Bu. Oke. Iya, Pak. Ya, itulah. Baik, jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 2, dan 4 Apa ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke selanjutnya. Sudah dapat 11 ini, luar biasa ini ya. Yang penting cepat tapi ngerti ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai Pak. nanti Iya, Pak. Dan jangan cepet sampai tapi nggak lupa. ngerti gitu ya. Nah, nanti ini saya share ulang. Iya, Pak. Bisa Seru. dibaca kembali ya. Oke, silakan. 12. Ibu Debi, silakan Bu Debi. Silakan Bu Debi. Oh ya, baik, Bu. Ya. Kisah yang terjadi pada masa lampau harus diteliti menggunakan metode penelitian sejarah. Dalam menggunakan metode penelitian, hal yang perlu diperhatikan adalah pada tahapan A. Heuristik, B. Interpretasi, C. Historiografi, D. Kritik ekstern, E. Kritik intern. Kisah yang terjadi Heuristik pada ya, Pak. masa lampau. Heuristik itu apa Bapak Ibu kemarin? Menemukan. Memperoleh. Terus interpretasi? Menafsirkan. Historiografi? Penulisan sejarah. Penulisan atau Penulisan sejarah. rekonstruksi ulang ya. Ya. Kritik ini? Kritik ekstern, memverifikasi sumber. Kritik ini meneliti ya. Nah, kira-kira apa ini kira-kira? Heuristik. Meneliti. Yang perlu diperhatikan, yang mana kira-kira? Historiografi, penelitian sejarah saya, historiografi. Menggunakan metode penelitian. Itu penulisan sejarahnya sih, Bu. Yang perlu diperhatikan ya. Yang mana kira-kira? Kisah yang terjadi pada masa lampau harus diteliti, benar ya, harus diteliti memang. Kalau diteliti berarti kritik ekstern dan kritik intern. Ya. Nah, masalahnya ini dua-duanya ada, berarti ini enggak. Dalam menggunakan metode penelitian, hal yang perlu diperhatikan adalah tahapan apa, yaitu ketika menafsirkan. Interpretasi. Yang perlu diperhatikan. Ini tahap kisah sejarah adalah hasil penelitian sejarawan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kisah yang terjadi pada masa lampau itu harus diteliti menggunakan metode penelitian sejarah. Hal yang perlu diperhatikan adalah tahapan penafsiran data atau biasa disebut dengan interpretasi. Itu yang harus diperhatikan. Ya. Jadi tidak mungkin di sini diteliti kok nelitinya ada dua di sini, ekstern sama intern. Berarti bukan itu jawabannya ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ketika tahap menafsirkan data itu ya. Jadi hal yang perlu diperhatikan adalah dalam tahapan menafsirkan data atau interpretasi.
interpretasi. Heuristik menemukan, interpretasi itu adalah menafsirkan, historiografi merekonstruksi, penulisan sejarah. ya, penulisan. Oke, selanjutnya yaitu yang nomor 13. Ya, 13. Ibu Maria Yulia, silakan. Ibu Susi, terima kasih. Ya. Metode penelitian sejarah memiliki langkah-langkah yang harus ditempuh, sehingga penulisan sejarah akan menghasilkan sebuah karya tulis sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi sebelum memulai langkah-langkah penelitian sejarah, yang harus dilakukan oleh seorang peneliti adalah A. Menentukan sumber-sumber yang akan digunakan, B. Melakukan kolaborasi sumber penelitian, C. Melakukan observasi pada objek yang akan diteliti, D. Menentukan topik dan tema penelitian, E. Menentukan besaran anggaran penelitian. Sebelum ke langkah-langkah penelitian sejarah loh ya, sebelum ke heuristik, Menentukan topik menentukan topik, ya, menentukan topik, betul. Jadi sebelum ke tahapan langkah-langkah, langkah-langkahnya kan ada 4 ya Bapak Ibu ya. 1 heuristik, terus yang kedua verifikasi atau kritik, yang ketiga interpretasi, yang keempat historiografi. Jadi sebelum 4 itu apa? Ya menentukan topik dan tema penelitian, ya. Baik, selanjutnya ini terpusat di Jawa kan ya ini ya, sudah pernah. 14. Nah, apa kira-kira ini caranya supaya tidak terpusat di Pulau Jawa? Halo, silakan Bapak Ibu. Apa ini kira-kira jawabannya? Optimalkan pertumbuhan yang kurang spesifik. Membangun pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. D. B ya, Bapak Ibu ya. Ini sudah pernah ya ini ya. Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, maka daerah yang lain pun nanti akan tumbuh dengan pesat ya. Jadi tidak terfokus di Pulau Jawa, Bali dan Madura saja. Ya. Oke, lanjut berikutnya. Sepertinya ini 50 ini ngatasi ini nanti ya. Oke, lanjut. Oke, 15. Bapak Ibu sudah pernah ini? Ya, yang mana kira-kira ini? Menguraikan. Ada dan menganalisis beberapa. Menguraikan sumber. Berarti ini interpretasi ya. Interpretasi kan terbagi menjadi 2 ya. Iya, Pak. Analitis dan sintesis. Analitis. Ya, analitis itu apa Bapak Ibu? Analisa. Menguraikan, Pak. Analitis itu menguraikan ya. Menguraikan jawabannya. Kalau sintetis menyatukan ya. Berarti yang mana ini kira-kira? Analitis. Nah, ini kan menguraikan ya. Nah, jadi ini tahapan interpretasi, tahapan menafsirkan data. Itu ada 2, analitis itu menguraikan, terus sintetis itu menyatukan. Ya, jadi ini analitis itu menguraikan ya. Nah, tadi karena menguraikan dokumen-dokumen ya, maka dia termasuk ke dalam interpretasi analitis ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 16 ini sudah pernah ya. Motivasi, menyampaikan motivasi di awal itu dengan cara apa saja Bapak Ibu kemarin? Menampilkan video, Pak. Menampilkan video, menampilkan gambar dengan bercerita.
Cerita. ya. Jadi kalau di sini cocoknya ini menampilkan video ya. Jadi tujuannya apa motivasi itu? Untuk meningkatkan minat peserta didik. Pelajaran Ya, untuk meningkatkan minat peserta didik untuk mengikuti pembelajaran yang akan kita lakukan ya. Jadi biar tertarik ya. Kalau di awal saja sudah tidak ada motivasi, maka itu nanti tidak akan masuk pembelajaran yang akan kita lakukan ya. Jadi diingat-ingat Bapak Ibu, untuk motivasi itu bisa berbentuk video, bisa berbentuk gambar, bisa berbentuk cerita ya. Oke, lanjut berikutnya. Adanya integrasi sosial berdasarkan pada nilai dan norma yang disepakati bersama dan membuat bagaimana individu berperilaku. Berikut faktor yang mempengaruhi integrasi sosial. Berikut yang mempengaruhi integrasi sosial ya. Apa ini? Kira-kira faktor yang mempengaruhi integrasi sosial apa Bapak Ibu? Faktor yang mempengaruhi integrasi sosial apa saja kira-kira? Pak, semangat gotong royong yang semakin bergeser sebagai mahasiswa. Semangat gotong royong? Aku yang itu sosial itu Mas Ian. Sepertinya ya Pak. Ya, mempengaruhi itu masih pengaruh itu ya. Bergesernya nilai toleransi dan munculnya sikap individualisme. Bergesernya nilai toleransi dan munculnya sikap individualisme. Salah ya Pak. Apa kira-kira? Kayaknya kemarin di kuisis ada itu. Oh, di kuisis ada ya? Ada. Tanya A ya. Yang mana Bapak Ibu? Ini ada keterangannya di bawah, saya tunjukkan ya. Nanti biar Bapak Ibu bisa menjawabnya ya. Nah ini. Pada setiap masyarakat akan selalu ada gesekan antar individu atau kelompok yang berbeda, yang kemudian memicu terjadinya gejala sosial, perubahan sosial, atau bahkan konflik ya. Hal ini baru bisa teratasi jika terjadi proses integrasi yang berjalan dengan baik untuk menyatukan kembali individu atau kelompok yang berbeda tersebut. Nah, bagaimana sebenarnya proses integrasi sosial itu? Jadi integrasi itu proses menyatukan. Ya, proses menyatukan. Dengan cara apa? Yang pertama yaitu proses interaksi, adanya interaksi ya. Kemudian proses identifikasi ya, mengidentifikasi. Kemudian yang ketiga yaitu kerjasama. Yang keempat akomodasi, mengakomodasi ya. Dan yang kelima akulturasi dan asimilasi. Nah, kira-kira dari sini yang mana ini kira-kira? Paham ya Bapak Ibu ya, integrasi sosial tadi apa? Proses menyatukan kembali individu atau kelompok yang berbeda. Nah, kira-kira yang mana ini? Ayo coba. Itu faktor yang mempengaruhi semangat gotong royong yang semakin bergeser. Itu tadi masuk nggak ke kerjasama aku lupa. Adanya konsensus nilai dalam masyarakat. Nah, ini ya, inilah nanti yang akan berpengaruh ya, adanya konsensus nilai dalam masyarakat dan sikap terbuka pada perubahan itu nanti akan mudah sekali untuk apa Bapak Ibu? Disatukan ya. Jadi dengan adanya keterbukaan itu nanti akan mudah untuk disatukan ya. Ada ini di itu ya.
Jadi mungkin lupa Bapak Ibu. Pak, di kuis tapi aku belum diulang lagi. Ya, enggak saya tutup Bapak Ibu ya. Bisa diulang lagi ya, silakan. Iya, Pak. Oke, lanjut berikutnya. Nomor 18, silakan. Silakan Bapak Ibu. Saya Pak, Salah supaya satu tidak yang ngantuk. membaca ya, silakan. Hubungan antar manusia sudah melewati batas geografis dan politis. Semua orang menjadi warga dunia memiliki tantangan permasalahan yang sama atau hampir sama warga negara. Yang tidak termasuk tantangan permasalahan global adalah A. Menguatkan paham liberalisme, B. Teknologi dan informasi yang membanjiri segenap kehidupan, C. Pak, tolong di-scroll ke bawah. Iya. C. Membanjirnya produk dari luar negeri, D. Warga yang belum menjalani nilai-nilai Pancasila, E. Masuknya investasi dari luar negeri. Ini ya, D. sudah pernah ya ini ya. D. Jadi ini adalah permasalahan intern ya. Yang lainnya ini adalah permasalahan global. Yang intern bangsa Indonesia itu adalah ada warga yang belum menjalankan nilai-nilai Pancasila. Oke. Ini Bapak Ibu, silakan nomor 19. Saya Pak, Ya. konsep ruang dan waktu dalam dinamika kehidupan global sangat berkaitan erat. Contoh langsung yang dapat terlihat adalah A. Kebangkitan nasional tahun 1908 sebagai tanggal lahirnya rasa kebangsaan. B. Dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno-Hatta. C. Melaksanakan pengibaran bendera merah putih lepas dari pengaruh Jepang. D. Unjuk rasa menuntut agar RUU anti pornografi dan porno aksi segera disahkan. E. Konflik antar etnis, ras, suku mengundang perhatian masyarakat dunia. Jawabannya global ini. Dinamika kehidupan global. E. Pak. Dunia. Konflik antar etnis, ras, suku. Iya. Pak. Ini yang E ya. Kenapa ini? Kalau kita lihat konsep ruang dan waktu. Lah, dengan adanya konflik itu ternyata itu dunia juga menyaksikan gitu loh maksudnya. Jadi sudah tidak terikat dengan ruang dan waktu lagi ya. Jadi kejadiannya di Indonesia itu bisa disaksikan oleh seluruh dunia gitu ya. Jadi ini namanya global ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 20. Nomor 20, silakan. Ya, silakan. Ibu Idawati, silakan. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, kesadaran informasi masyarakat yang masih belum maksimal. Yang kedua, penggunaan teknologi informasi yang belum merata dan mengakar dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, penerapan budaya informasi didorong oleh perkembangan atau kebijakan nasional. Yang keempat, kapasitas inovasi nasional yang belum maksimal. 5. Dibuat undang-undang iptek. Faktor penghambat fenomena interaksi perkembangan iptek di Indonesia adalah penghambat ya, faktor penghambat. Yang mana kira-kira yang faktor penghambat ini Bapak Ibu? Faktor penghambat. 1 termasuk faktor penghambat. Kesadaran informasi masyarakat sebelum maksimal ya, itu kan salah satunya. Ya, gimana? Nomor 1 itu termasuk faktor penghambat? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak.
Oke. Terus yang nomor 2 gimana? Iya juga, Pak. Iya juga, Pak. Iya, Pak. Nomor Nomor 2 juga. dua, Nomor 2 iya juga, ya. Pak. Dua. Kurang merata ya. Iya. Iya. Nah, terus yang ketiga, Tidak. Penerapan budaya penerapan budaya informasi didorong oleh perkembangan kebijakan nasional. Tidak ya. Iya. Terus yang keempat, kapasitas inovasi nasional belum maksimal, betul? Tidak terlihat, Pak. Tolong di-scroll. Belum ke bawah, Pak. Iya, tidak terlihat sih ya. Jadi ini yang keempat. Kapasitas inovasi nasional belum Yang maksimal. belum maksimal ya. Ya, 4. Nah, 1, itu 2, penghambat ya. 4. Dibuat 4. cek itu tidak. Jadi 1, 2, 4. dan 4. Ya, 1, 2, dan 4. Nih ya, faktor penghambat ya, faktor penghambat. Oke, lanjut berikutnya. IPS itu ya ini Bapak Ibu ya, seputar globalisasi, iptek, metode sejarah itu saja Bapak Ibu ya, diulang-ulang ini ya. Nah ini dibangun gaya-gaya Majapahitan ini kemarin adalah Historiografi. Kenapa kok masuk historiografi Bapak Ibu? Karena penemuan. Konstruksi ya, rekonstruksi, rekonstruksi dibangun ulang. Jadi dia termasuk historiografi. Jadi bukan menemukan ya. Kalau menemukan nanti kan maksudnya heuristik lah ya. Jadi ini bukan heuristik ya, tapi historiografi karena dibangun ulang ya. Nah, oke. Lanjut berikutnya. Yang nomor 22. Ini sudah pernah juga. Yaitu rangkaian ritual adat dari berbagai daerah. Maka kita menggunakan apa Bapak Ibu? Ritual perkawinan. Nah, ritual perkawinan melalui video. Berbagai daerah. Jadi kita percepat kalau sudah pernah ya. Oke, lanjut berikutnya. Keunggulan. Bahasa Indonesia yang diwarisi dari Keunggulan bahasa Indonesia yang diwarisi dari kebangkitan kebangsaan tahun 1908 itu Budi Utomo ya, Bapak Ibu? Budi Utomo. Budi Utomo ya. Jadi kesadaran berorganisasi ya. Jadi pada waktu itu terjadi pembentukan Budi Utomo itu ya, organisasi Budi Utomo. Jadi kita sadar akan pentingnya organisasi ya tahun ini ya. Nah ini. Oke, lanjut berikutnya. Luar biasa ini malam hari ini. Oke, silakan. Silakan, Ibu Hilda, silakan. Bu, kemampuan untuk menciptakan, memiliki daya cipta atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya dalam pembelajaran, merupakan kreatif guru ketika menyampaikan ilmu kepada siswa. Model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar IPS SD adalah A. Problem-based learning, B. Conceptual teaching learning, C. Project-based learning, D. Open inquiry, E. Cooperative learning. B. Kontekstual yang kreatif ini loh ya, memanfaatkan lingkungan. Kreatif memanfaatkan lingkungan. Kontekstual ya, CTL ya. CTL Pak. Atau disebut dengan CTL. Kontekstual itu berhubungan dengan lingkungan. Ya. Sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar. Memang biasanya kalau IPS itu CTL Bapak Ibu. Ya, rata-rata itu IPS itu CTL ya. Nah, ini keterangannya. PBL itu berangkat dari masalah dan ada solusi di akhir. CTL itu mengaitkan dengan lingkungan. Kemudian Project based learning itu masalah tapi ada proyek yang dikumpulkan. Inquiry itu menemukan. Inquiry guru bertindak sebagai fasilitator.
Fasilitator. Cooperative learning kerjasama dalam Kelompok. kelompok ya gitu. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 25. Kira-kira yang mana ini? Yang kemarin sudah pernah ini. Terdapat indikator tertulis, Pak. Jadi ini IPS tapi kaitannya dengan pedagogik ya. Jadi isinya IPS tapi ya pedagogik ya. Ini mengidentifikasi itu termasuk C kan ya? Iya, kedua, Pak. Berarti kognitif atau pengetahuan. Maka pengetahuan itu bisa dinilai dengan apa Bapak Ibu? Tes tertulis. Tertulis dan tes tulisan ya. Maka di sini kita pilih yang ini ya. terdapat indikator pencapaian keberhasilan. Ya, mengidentifikasi itu masuk C, berarti dia kognitif C1 ya. Maka di sini menggunakan tes tertulis atau tes lisan. Karena tidak ada, maka ya kita pilih tes tertulis ya. Unjuk kerja ini termasuk keterampilan. Produk itu juga keterampilan. Observasi itu termasuk sikap. Portofolio termasuk keterampilan. Apa bedanya produk dengan portofolio? Produk itu hasil, Pak. Ya, terus portofolio itu kumpulan karya kreasi. Oke, lanjut berikutnya ini. Tumbukan lempeng. Lempeng apa kira-kira yang ada di Sumatera? Nah, ini orang Sumatera mana ini? Indo-Australia kali ya? Rata-rata setiap 5 tahun sekali terjadi tsunami besar di Indonesia, biasanya di Pulau Sumatera bagian barat dan sepanjang selatan Pulau Jawa. Itu berarti apa itu di situ itu? Lempeng apa itu kira-kira? Saya belum tahu. Belum Apa? tahu. Tiba-tibaan. Ya. Kira-kira coba ditebak dulu kira-kira yang mana? D, Pak. D. Ya. Eurasia dan Pasifik. Indo-Australia dan Eurasia. Ya, jadi lempeng itu kan ada 3 ya Bapak Ibu ya. Iya. Lempeng apa saja itu? Lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, yang lempeng Pasifik itu berada di Indonesia bagian timur, Bapak Ibu. Nah, maka jawabannya yang mana ya? Yang Pasifik bagian timur. Pasifik apa? Itu Australia dan Eurasia. Eurasia. Nah, kan tadi sudah saya beri kata kunci Pasifik itu bagian timur. Jadi jawabannya adalah Indo-Australia dan Saya pernah lihat soal-soal itu. Ini ya. Nah, ini. Kalau yang ini berarti barat kan ya? Barat. Nah, itu Bapak Ibu ya. Oke, lanjut berikutnya nomor 27. Ini kok pesertanya semakin sedikit ini ya? Kemana ini? Susah sinyal kali, Pak. Oh gitu ya. Oke, baik. 27. Ibu Muhariro, silakan. Iya, Bu. Warga negara global dapat dipahami sebagai warga dunia yang sudah tidak ada lagi batas geografis dan politik. Warga negara global mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menjaga kelestarian dunia dan umat manusia. Perhatikan pernyataan berikut. Pesatnya informasi dan komunikasi yang tidak terbentung. B. Melengsarnya pemimpin negara yang warganya mengungsi ke negara lain. C. Hedonisme dan konsumerisme. D. Liberalisme. E. Polusi udara. F. Pemusnahan biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Dari paparan data yang menjadi tanggung jawab sebagai warga negara global adalah warga negara global. Jadi udara. bukan hanya tanggung jawab Indonesia. Saya paham. F. Pemusnahan biodiversitas, iya. Kali polusi udara. Polusi udara. Polusi udara, ya. Iya. Polusi udara, terus ya F juga ya. F.
Polusi udara ya, F ya. Iya. Jadi di sini keanekaragaman hayati itu kalau musnah itu tidak hanya di Indonesia yang bermasalah nanti ya. Jadi ini sudah urusan global. Global. Kalau yang liberalisme, hedonisme itu apa sih Bapak Ibu? Nggak tahu. Tahu Pak. Hedonisme itu materi. Apa ya, berfoya-foya itu ya, hidup berfoya-foya itu ya. Nah, Hedon. itu bukan global ya. Nah, oke. Jadi yang global itu E dan F ya. jawaban. Urusan global ini ya. Oke, lanjut berikutnya Bapak Ibu, analisis perilaku konsumen ya, silakan. Nah, 28 Ibu Rohma. Silakan. Ibu Rohma Fia ya. Iya, Bu. Analisis perilaku konsumen dan perilaku produsen berikut. Ibu Widati membuka usaha warung makan di sekitar pabrik garmen dekat rumahnya. 2. Pak Endo mencari alternatif bahan baku untuk menekan harga pokok usahanya. 3. Bu Mira membandingkan harga-harga bahan sembako beberapa kios yang ada di pasar. 4. Untuk mempersiapkan masa pensiun, Pak Wahyu menyisihkan sebagian pendapatannya setiap bulan. Ya, yang mana Bapak Ibu? Kira-kira? Ini. Yang 1 ya, Pak. Oke, coba 5. lihat. Sebagai pengusaha, Henry memberikan apresiasi kepada karyawannya yang memiliki dedikasi tinggi. Manakah yang menunjukkan perilaku-perilaku produsen? Yang nomor 1 tadi sudah benar, Pak. Produsen, yang produsen. Saya kecilkan sedikit ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya, Bu. Iya, Pak. Iya, Pak. Tak terlihat Ya. soalnya. Iya. Nah, biar terlihat, jadi saya kecilkan. Oh, Kurang ke bawah, Pak. kurang ke bawah ya. Nah, Terus ke bawah. Nah, ini. Stop. Oke. Kecilkan lagi, Pak. Yang produsen lagi. ya, Pak, tadi ya. Lagi, Pak. Oke. Oke. Kira-kira yang mana ini? Perilaku produsen. Produsen itu berarti yang menghasilkan ya. 1. Bu Widiati membuka usaha warung makan. Bu Widiati membuka usaha warung makan. 2. Berarti 2 produsen ya. Ya. 5. Ya, 2 terus juga. 2. Alternatif bahan baku untuk menekan harga pokok. Ya, terus Bu Mira membandingkan harga bahan sembako dengan kios, bukan ya? Konsumen. Bukan, ini konsumen ini kan ya. Ini konsumen, ini bukan ya. Oke, terus nomor 4 mempersiapkan masa pensiun, Pak Wahyu menyisihkan sebagai pendapatannya setiap bulan. Bukan Ya, bukan. 1, 2, dan 5. 1, 2, dan 5. Ya. 1, 2, dan 5. Ada tuh B. Oh, ada ternyata ya. Benar apa enggak ini ya? Ternyata benar ya. Oke. Lanjut berikutnya nomor 29. Silakan. 29 Ibu Tati. Silakan Bu Tati. Silakan Bu Tati. Gak ini. Bu Hilda silakan. Baik, Bu. Nilai dan norma dalam kehidupan masyarakat menjadi satu hal yang mendasari individu dalam bertindak dan berperilaku. Sehingga, jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap nilai norma tersebut, masyarakat akan memiliki reaksi tertentu, hingga melakukan hukuman atas tindakan pelanggaran tersebut. Dapat disimpulkan bahwa nilai dan norma
dapat mengatur tindakan seseorang dalam kehidupan sebab A. Kelompok akan menentukan cara penyelesaian konflik. B. Adanya penyesuaian untuk nilai norma baru di masyarakat. C. Individu akan mempertimbangkan tindakan yang akan dilakukan. D. Masyarakat akan mematuhi semua aturan baik yang tertulis maupun tidak seperti adat. E. Kepemilikan nilai norma dinilai berdasarkan sudut pandang masing-masing individu. Dia katanya mau balik lagi. D Yang mana ini Bapak Ibu? Ini kata kuncinya apa di sini? Norma, Pak. Nilai dan norma ya. Nilai dan norma yang mengatur Yang D, Pak. Mengatur tindakan seseorang dalam kehidupan. D. Yang D. Masyarakat akan D. mematuhi semua aturan baik yang tertulis maupun tidak seperti adat. Sebab masyarakat akan mematuhi semua aturan baik tertulis maupun tidak seperti ada. Kelompok akan menentukan cara penyelesaian konflik. Adanya penyesuaian untuk nilai norma baru di masyarakat tidak ya. C bisa tidak Pak? C. Individu akan mempertimbangkan tindakan yang akan dilakukan. Nah, bisa jadi antara yang C dan D ya. Coba dibandingkan itu. Yang E, kepemilikan nilai norma. Oh, tidak ya. Masyarakat akan mematuhi semua aturan baik yang tertulis maupun yang tidak seperti adat. Itu kan salah. Diam ya, ke belakang dulu. C ya Pak sepertinya. Oh, jangan di situ, jangan di situ. Sepertinya yang mana Bapak Ibu? Yang C ataukah C. yang D? D. Kalau aku D. Ibu yang D. Oke, kira-kira. Saya ngerti dia sih. Kehidupan sebab. Soalnya Mbak, soalnya mengenai soalnya tadi berkaitan dengan ini, Bapak Ibu. Nilai dan norma. Nah ini. mengatur lagi, silakan. Mengatur tindakan dapat mengatur tindakan seseorang, berarti individu ya. Menjadi suatu hal menentukan individu dalam bertindak dan berperilaku. Sehingga jika Yang C ya Pak. melarang terhadap nilai norma Tiap apa yang dilakukan itu dipikirkan dulu. Ya, berarti nilai dan norma. dapat ditentukan bahwa nilai tindakan seseorang dalam kehidupan mengatur tindakan seseorang dalam kehidupan seseorang. Kok dibuka sih? Nyamuk masuk nyamuk. Terus naik sepeda. Oke, yang mana Bapak Ibu kira-kira? Kalau saya yang D tadi ya. Nah, individu akan mempertimbangkan tindakan yang akan dilakukan. Bisa jadi ini ya, tapi kecenderungan yang mana ini kira-kira? Di luas masyarakat. Nilai dan norma dalam kehidupan masyarakat menjadi salah satu hal yang mendasari jika seorang melakukan pelanggaran, masyarakat akan memiliki reaksi tertentu sehingga melakukan hukuman dan tindakan pelanggaran. Dapat disimpulkan bahwa nilai dan norma dapat mengatur tindakan seseorang dalam kehidupan sebab individu akan masyarakat akan mematuhi. Jadi nilai dan norma itu kan terkait dengan peraturan ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Nah, coba kita lihat yang bawah ini ya. Nilai dan norma dalam kehidupan masyarakat menjadi satu hal yang mendasari individu dalam bertindak dan berperilaku. Lebih jauh lagi, Konjaraningrat juga memberikan penjelasan mengenai adanya proses tercapainya kesesuaian dan keteraturan dalam masyarakat. Individu dalam masyarakat akan saling berinteraksi dalam waktu yang panjang sehingga setiap anggota masyarakat mulai berasal dari kebudayaan yang berbeda. Menimbulkan Nah, itu Pak, ada setiap individu akan mempertimbangkan tindakan mereka sesuai dengan nilai. Ini ya, ketemu ya.
Oke, dengan begitu integrasi dapat bentuk dalam masyarakat. Setiap individu akan mempertimbangkan tindakan mereka sesuai dengan nilai norma yang sudah berlaku. Ya, jadi ternyata di sini kata kuncinya ya. Individu. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah antara yang C dan D adalah yang C. C. Yang C. Boleh, salah saya. Hampir-hampir mirip ya. Ini ya, hampir-hampir mirip ini tadi ya. Oke. Oke, dapat dipahami ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini tadi sudah pernah ya ini tadi ya. Sepertinya ya, sudah ya ini ya. Dari tapi agak beda sedikit ya. Beda ini ya. Dari paparan di atas masuk permasalahannya menjadi tanggung jawab sebagai warga negara global. Yang mana Bapak Ibu? Polusi udara. Polusi udara. Polusi udara. Polusi udara. Polusi udara ya. Oke. Ini tadi ada di atas tapi bentuknya enggak seperti ini tadi ya. Tadi dua Pak pilihannya. Beda urutan, Ya. Pak. Tadi itu ada dua ya. Apa itu? Pemusnahan biodiversitas dan ya. polusi Polusi udara. tadi ya. Yang E sama F ya tadi ya. Ini berarti beda. Iya. Nah, loh, ini ada ya Bapak Ibu. Yang ini pemusnahan ini ada ini. Ada. Permasalahan yang ditanggung jawab sebagai negara global adalah kok dua-duanya ada ini ya. Nah, ini berarti bisa dipastikan ada human error di soalnya ini Bapak Ibu ya. Jadi yang menjadi permasalahan itu adalah warga negara global itu adalah polusi udara dan pemusnahan biode. Jadi ini jawabannya ada dua ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak menjumpai kayak gini ya. Ini dua-duanya betul ini ya. B dan E ini ya. Dua-duanya betul. Ya, oke, kita tinggalkan saja Bapak Ibu. Tidak masalah karena di atas tadi sudah ada soal yang sama ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor ini ada enggak ada bukannya ya. Kecuali enggak ada. Berarti ya jawabannya ada dua itu ya. Oke, lanjut berikutnya Bapak Ibu silakan. Silakan ada yang membaca, silakan. Salah satu sikap sederhana. Bu Suepa, silakan Bu Suepa. Ya Bu. Salah satu sikap sederhana yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan di era globalisasi di bidang budaya adalah A. Sikap terbuka dengan memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional yang dapat membantu keterlibatan dalam persaingan global. B. Sikap mencintai produk dalam negeri yang dapat memicu tumbuhnya berbagai produk lokal yang unik di setiap wilayah tanah air. C. Sikap terbuka menghadapi masuknya budaya asing dengan menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, dan tradisi lokal serta nilai-nilai dasar Pancasila. D. Sikap kolaboratif dengan memanfaatkan jaringan informasi yang menghubungkan berbagai pihak melalui dari pemerintah, BUMN, juga swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. E. Sikap kemandirian dalam mengembangkan potensi dalam negeri. Oke, ini yang ditanyakan adalah di bidang budaya. Nah, sikap sederhana dalam bidang budaya. Yang A ini termasuk bidang apa ini? Ekonomi, ya kan? Internasional, persaingan global ya. Forum kerjasama internasional. Kemudian yang B juga ekonomi. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Yang C ya. Ada juga nih Pak kemarin di kuisis. Ada ya? Ada. Oke, jadi jawabannya karena budaya maka ya kita jawab yang
Budaya ya. Jadi kata kuncinya mengarah ke budaya, jawabannya juga harus budaya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 32. Silakan. 32. Bu Debi, silakan Bu Debi. Teknologi yang berkembang pesat memudahkan manusia untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Salah satu manfaatnya adalah A. Membuat manusia menjadi sangat tergantung kepada teknologi. B. Seseorang dapat terhubung dan berinteraksi dengan banyak orang. C. Manusia dapat lebih cepat menyelesaikan pekerjaan. D. Muncul persaingan dalam bidang teknologi komunikasi. E. Peralatan teknologi untuk komunikasi lebih canggih. Jawabannya yang Memudahkan manusia A. untuk Seseorang dapat Jangan manusia yang B. berinteraksi loh, Yang B, Pak. berkomunikasi. Salah Yang satu B. manfaatnya, manfaat ini ya. Membuat manusia menjadi sangat tergantung. Apa manfaat itu? Enggak ya? Tidak. Yang B, seseorang dapat terhubung berinteraksi dengan banyak orang, betul? Iya. Betul ya. Nah, ini karena hubungannya dengan interaksi ya, ini ya. Ada nih Pak juga di krisis. Ya, manusia dapat lebih cepat menyelesaikan, enggak ya. tidak komunikasi. Oke, lanjut berikutnya. Yang ini yang termasuk di bidang jasa, Bapak Ibu. 1, 2, dan 3. Bidang jasa 1, 2, dan 3. Ya, ini bidang. Oke, ini sudah pernah, jadi langsung saja. Oke, lanjut berikutnya. Masih tahan ini ya Bapak Ibu ya. 50 soal ini saya sediakan ini. Biar besok kalau yang keluar yang mana itu, wah 50 sudah cadangannya banyak ini ya. Mudah-mudahan yang gampang semua. Semoga Pak. Oke, lanjut. Pembangunan, ya. Pembangunan berkelanjutan. Ya, Bu. Pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh manusia berkaitan erat dengan pelestarian lingkungan. Pernyataan di bawah ini yang paling tepat untuk menjelaskan kaitan tersebut, yakni A. Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. B. Pembangunan dapat terus dilanjutkan apabila lingkungan senantiasa tersedia material yang diperlukan. C. Lingkungan tempat tinggal menyediakan semua yang diperlukan manusia untuk pembangunan tanpa tiada habisnya. Yang D. Tuhan memberi anugerah kepada manusia berupa hutan dan lahan yang luas untuk keperluan pembangunan. E. Generasi yang akan datang dapat melangsungkan pembangunan karena teknologi mengolah lingkungan lebih modern. Ada ini di kuisis ini. Yang mana Bapak Ibu masih ingat? Pembangunan berkelanjutan dilakukan oleh manusia berkaitan erat dengan pelestarian lingkungan. Yang mana kira-kira? Yang tepat ini ya. Disuruh memilih yang tepat. Yang paling tepat. Dapat terus dilanjutkan apabila lingkungan. Pembangunan dapat terus dilanjutkan apabila tersedia material yang diperlukan. Lingkungan tempat tinggal. Yang B jelas enggak ya? Iya. Oke. Yang C kira-kira? Tanpa tiada habis salah ya? Salah. B dan C sudah gugur. Yang A bisa jadi. Yang D? Ini Pak. Generasi yang akan datang dapat melangsungkan keperluan pembangunan Bapak Ibu? Enggak ya? Iya. Enggak untuk keperluan pembangunan ya. Yang E, generasi yang akan datang dapat melangsungkan pembangunan. Itu ada lingkungannya itu Pak. Lebih modern ya. Pak. Karena teknologi mengolah lingkungan lebih modern. Nah, generasi yang akan datang dapat melangsungkan pembangunan karena teknologi mengolah lingkungan lebih modern. Itu ya. Bisa jadi antara yang A dan E. Coba. A dan E itu. Yang mana Bapak Ibu kira-kira? Bapak Ibu pertimbangkan dulu, coba dilihat.
Kalau kaitan bukannya A ya, Pak? A. Makhluk sosial. Lingkungan. Kaitan. Ini kan apa? Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan Manusia dengan manusia itu Manusia kalau yang bukan A. sekitar, bukan lingkungan. Yang A itu manusia dengan manusia kan ya? Iya. Ya. Yang B, Oh. yang B coba. Perkembangan dapat Pembangunan dapat terus dilanjutkan apabila lingkungan senantiasa tersedia material yang diperlukan. GE lah, Pak. Lingkungan Generasi yang akan datang. Mengolah lingkungan. Ini teknologi ya? Iya, teknologi dalam mengolah lingkungan tapi Pak. Pak, jawabannya E, Pak. Jawabannya E. Lebih tepat yang E ya? Oke. Baik. Lanjut berikutnya. Nah, oke. Ini fungsi hutan. Yang mana ini kira-kira? Fungsi hutan. Fungsi hutan ini habitat menjaga terima. Penyedia kebutuhan hidup manusia bisa jadi ya. Sebagai sumber ekonomi manusia? Tidak. Bukan ya. 3 dan Habitat 4. berbagai flora? Iya. Ya. Dapat dibuka menjadi lahan pertanian? Tidak ya. Tidak. Pengendalian bencana? Tidak. Berarti jawabannya adalah 1, 3, B. Menyediakan kebutuhan. 3 ya. 1 dan 3. Ya, 1, 3. 1, 3. 3 kan habitat berbagai flora fauna. Iya, 1, 3 benar. Oke. B. 1, 3. Hutan tidak bisa dibuka menjadi lahan pertanian ya, Pak? Kan enggak, Bu. Enggak, Nggak Bu. boleh, Kan fungsi hutan enggak boleh lah. 1, 3, Pak. Oh, enggak bisa. Dia fungsi. Berarti 1 dan 3. Sebagai penyedia kebutuhan hidup manusia bisa jadi ya ini ya. Bisa jadi. Iya, Pak. Sebagai sumber ekonomi, sumber loh ya. Oh, tidak. Tidak ya. Tidak. Satunya bukan tadi. Habitat iya. Habitat iya kan ya. Iya. Lahan pertanian tidak boleh kan ya. Tidak boleh, ya. Oke, pengendali semua bencana alam juga semua. Tidak. Semua itu tidak ya. Gempa berarti bukan Iya, juga. jadi 1 dan 3 ini. 1, 3. Lanjut berikutnya. Yang tidak berkaitan. Yang tidak ya. Oke, yang mana ini? Cerita pendek ini. Ini bahasa Indonesia tapi hubungannya dengan IPS ini ya. Masih ada orang yang membakar lahannya dan tidak menjaga dengan baik. Sudah tahu musim kemarau ini begitu kering, mengapa membakar lahan tidak dijaga? Yang A, Pak. Mana-mana. D dan E-nya belum terlihat, Pak. Iya, coba saya perlihatkan. Nah, kira-kira yang mana? Yang tidak berkaitan. Yang tidak. Tidak berkaitan. Oh, bukan Yang tidak E. ada di teks ya. Ya, tidak ada kaitan. Kebakaran lahan disebabkan karena ulah manusia, ya. Pada musim kemarau tidak boleh membakar hutan, ya. Ketiadaan air menyebabkan asap semakin tebal, ya. Iya, karena tidak bisa dipadamkan. Dijaga supaya api tidak menjalar, ya. Berarti yang bukan yang A, ya. Tidak pernah terbakar, ya. Terbakar, ya. Oke, lanjut. Berikutnya nomor 37, silakan. 37, silakan, Bu Rohmah. Hutan dan lahan yang terbakar berdampak pada berkurangnya ketersediaan air dalam tanah. Penjelasan yang paling tepat untuk pernyataan di atas yaitu A. Air menjadi kering karena penguapan akibat panas api kebakaran. B. Para pemadam menyedot air tanah untuk memadamkan api. C.
Media untuk meresapnya air ke dalam tanah sudah tidak ada. D. Penduduk banyak menggali sumur di sekitar wilayah hutan dan hunian. E. Terjadinya kebakaran hutan menyebabkan musim kemarau lebih lama. C. Hutan Media dan untuk lahan yang meresapnya terbakar air ke dalam berdampak pada sungai. berkurangnya ketersediaan air di tanah. Nah, E. kalau hutannya itu terbakar, maka ketersediaan airnya juga berkurang. Kenapa itu, Bapak Ibu? Karena E. hutannya Pohonnya mati. media untuk masak airnya udah nggak ada. Karena menyebabkan kemaraunya lebih Akarnya, panjang. akar. Air menjadi kering karena penguapan akibat panas api, Kebakaran. Kebakaran. api kebakaran. Coba dilihat yang C, Bapak Ibu. Iya, Pak, yang Media. itu. Iya, Soalnya C. pohon-pohonnya kan sudah tidak ada. Iya, sudah C, tidak Pak. ada, akhirnya tidak ada yang menyerap Menyerap. kan Karena ya. Akhirnya iya, air Menyerap dalam air tanah di juga dalam tanah ya. berkurang. Biasanya kan akar pohon itu kan menyerap itu kan ya, Menyerap air. menyerap air. Jadi jawabannya yang Iya. ini Bapak Ibu, yang C ya. Oke, lanjut berikutnya silakan. Ini prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu apa? Panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Biasanya itu kan usaha yang sekecil-kecilnya mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya gitu katanya. Oke, yang mana ini kira-kira? Pernyataan yang tepat untuk prinsip ekonomi. Dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Benar? Tidak. Dengan Yang mengeluarkan dua, Pak. pengorbanan tertentu berusaha untuk mendapatkan hasil tertentu yang rasional. Bisa jadi ya? Iya. Nah, nomor 3, tanpa mengeluarkan pengorbanan berusaha untuk mendapatkan hasil. Tidak. Tidak ya. Tanpa mengeluarkan pengorbanan berusaha untuk mendapatkan hasil. Ya, upaya untuk mendapatkan hasil tertentu yang sudah direncanakan. Iya. Ya, yang Yang mana 5, 2 kira-kira? dan 5. 2 dan 5. 5. Untuk memperoleh hasil yang maksimal maka harus melalui pengorbanan yang Setimpal. Nah, bisa jadi itu. Sama seperti nasibnya retaker ini, Pak. Iya, 2 dan betul, betul. Jadi ini prinsip ekonomi nih ya. Jadi kalau pengen 25. mendapatkan hasil yang rasional, usahanya juga harus rasional. Kalau pengen mendapatkan hasil maksimal, pengorbanannya juga harus maksimal. Gitu loh Bapak Ibu ya. Itu prinsip itu ya. Oke. Lanjut berikutnya ini motif itu berarti belum ditandai, Pak. Mohon maaf. belum ditandai ya? Iya, Iya. nanti bingung ya nanti ya. Oke, baik. Lanjut berikutnya. 39. Motif itu alasan ya, alasan melakukan kegiatan ekonomi apa kira-kira? Yuk, saya, Bu. Ya, silakan, Bu. 9. Pak Ruslan, seorang karyawan swasta di toko sepatu dengan pendapatan pas-pasan. Istrinya yang bernama Bu Salma adalah seorang ibu rumah tangga. Oleh karena itu, penghasilan suaminya pas-pasan. Bu Salman harus bijaksana menggunakan penghasilannya agar cukup untuk dibelanjakan. Ia seminggu sekali di pasar tradisional. Berdasarkan pernyataan tersebut, tindakan yang dilakukan oleh Bu Salman didorong oleh titik-titik. A. Prinsip ekonomi produsen. B. Prinsip ekonomi konsumen. C. Motif ekonomi produsen. D. Prinsip ekonomi distribusi. E. Motif ekonomi distribusi. Prinsip ekonomi konsumen ya, Pak. Kalau seorang ibu pas-pasan kan belanja juga diirit-irit. Iya. Berarti prinsip ekonomi konsumen kan, Pak? Ekonomi konsumen ya, Bapak Ibu ya. Irit-irit, Pak. Iya. Betul ya? Betul ya, Bapak Ibu ya.
Kalau motif gimana kira-kira? Kalau Enggak yang kan ya? Hmm. Apa bedanya ya? Seorang ibu rumah tangga oleh Motif karena itu itu motif. kegiatan yang dilakukan untuk melakukan tindakan ekonomi. Berarti alasannya kenapa kok berbelanja, misalkan gitu ya, Pak? Alasan untuk Menghemat ya, ini judulnya menghemat. alasan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Sama didorong oleh ekonomi, ya, iya. Bisa mencapai. Apakah di sini termasuk motif? Bukan, Pak. Bukan ya? Prinsip kayaknya. Prinsip. Iya. Prinsip Jadi itu. prinsip ekonomi. Seorang konsumen, ya kan? Karena Iya. ini kan pengguna kan ini kan ya? Iya. Bukan Iya, produsen, ya. Betul. Ini di konsumen kalau Jadi biar cukup dia belanjakan itu seminggu sekali. Sekali. Ya, betul, betul, betul. Dan belanjanya juga di bagian Ya. yang murah-murah ya, Pak. Pasar tradisional. Ya. Oke, nomor 40 silakan. 40. Silakan Bu Maria. Baik Bu, terima kasih Bu Susi. Tindakan ekonomi nasional ditunjukkan oleh nomor 1. Tejo memilih makan di warung daripada di mall. 2. Butari membeli ikan di pasar tradisional. 3. Iwan pergi ke kantor dengan jalan kaki. 4. Jonas membeli laptop di pusat elektronik. 5. Bapak menjual sawah untuk membiayai kuliah. Tindakan ekonomi nasional berarti ekonomi rasional, artinya didasari dengan rasional, maaf. Iya, didasari yang paling dengan baik. pertimbangan. Gimana kira-kira? 1, Tejo memilih makan di warung daripada di mall. Itu rasional ya? Rasional. Iya, betul, Pak. Rasional. Rasional. Supaya apa? Supaya lebih hemat ya? Lebih ngirit. Butari membeli ikan di pasar tradisional, rasional. Rasional. Nah, Betul, pergi ke kantor rasional. dengan jalan kaki. Enggak. Kan bukan ekonomi. Tidak, Pak. Tidak ya. Jonas membeli laptop di pusat elektronik. Tidak. Pak. Ya. Bapak menjual sawah untuk membiayai kuliah. Bukan. Tidak ya. Bukan, itu Jadi enggak nyambung. jawabannya adalah 1 dan 2. Itu rasional itu ya. Karena tadi sudah mengena kan. Yang pertama sudah mengena berarti gandengannya yang kedua. 2. Nah, ya, yang lainnya enggak berarti ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 41. Prinsip ekonomi yang tampak pada kebijakan kolonial Belanda pada masa penjajahan yakni titik-titik. A. Penjualan lada dan garam. B. Pengawasan perdagangan. C. Penerapan tanam paksa. D. Penanaman cengkeh. E. Ekspor tembakau ke Belanda. Prinsip Kolonial. ekonomi kebijakannya zaman dulu apa Bapak Zaman Ibu? dulu. Iya. Tanam paksa. Ini kan ya. Penerapan tanam paksa. Zaman Prinsip dulu. ekonomi kebijakan kolonial ini kan. Kulturiti. Jadi disuruh menanam tapi tidak dikasih upah. Kasih upah. Oke, nomor 42. Saya Pak. Ya, Bu silakan. Yunida. Berikut Siapa? ini yang merupakan ciri-ciri orang yang menggunakan prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonominya, yakni titik-titik. A. Membeli beras langsung dari produsen. B. Setiap hari membeli baju di pusat belanja. C. Memenuhi kebutuhan dengan produk luar negeri. D. Membeli barang berapapun harga barang tersebut. E. Tanpa membuat perencanaan dalam kegiatan konsumsi. Jelas ya, yang A ya. Beras langsung dari produsen. Gampang ya. Prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi ya. Oke. Lanjut berikutnya yang nomor 43 silakan. Bu Rista, silakan. Bu Rista.
Iya, 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 Bu. Ya. Andi membeli buku tulis di toko dengan cara menawar agar memperoleh harga yang murah. Tindakan Andi didasarkan atas A. Prinsip. Motif ekonomi, B. Prinsip ekonomi, C. Tindakan ekonomi, D. Perilaku ekonomi, E. Aktivitas ekonomi. B. Prinsip ekonomi, Bu. Prinsip ekonomi, betul ya. Karena dia mencari harga murah ya, Pak. Yang paling Mencari murah. harga murah, kan mesti kan ya itu ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 44. Bu Halida, silakan Bu Halida Hanum. Kembali lagi ke globalisasi Ya, ya. makasih. Globalisasi dalam aspek Ilham. kemajuan teknologi dapat dirasakan dalam hal berikut ini. A. Orang dapat membeli produk-produk luar negeri dengan mudah dan murah. B. Ananta yang tinggal di Sulawesi dapat berbicara dengan temannya di Afrika. C. Pengusaha di Indonesia dapat menjual barang di pasar internasional. D. Manusia di berbagai negara dapat dengan mudah liburan ke luar negeri. E. Dengan bantuan pemerintah, Farel dapat melanjutkan studi ke Amerika Serikat. Kemajuan teknologi dapat dirasakan dalam Iya, kemajuan teknologi yang mana? Yang A B, bisa. Pak. Yang B. B, Pak. Ya, Iya, Pak. yang B kali Pak ya. Ananta yang tinggal di Sulawesi dapat berbicara dengan temannya di Afrika ya. Teknologi. Sepertinya ini lebih tepat ya. Iya, Pak. B, Karena Pak. teknologi ya, Pak. Teknologi kan ini kan ya. Komunikasi. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 45. Silakan. Ya. Bu Muhariroh, silakan. Ya, Bu. Berikut yang merupakan contoh fenomena globalisasi, yakni Indonesia makan dengan sendok sama meniru cara makan Eropa. Sarjana ilmu sosial melakukan diskusi untuk membahas suatu teori baru. C. Petani kentang dari daerah Dieng, Jawa Tengah menjual hasilnya ke Sumatera. D. Mulai digunakannya alat-alat elektronik untuk proses pembelajaran di sekolah. E. Suku di Dayak Kalimantan memiliki wajah yang mirip dengan Jambi. Fenomena globalisasi. Orang-orang Indonesia Contoh pada fenomena umumnya. globalisasi, Bapak Ibu. Dia Globalisasi. Hah? Yang sejak dulu itu pakai tangan ya. Sarjana ilmu Pakai sendok kemasnya. Meniru. niru. Kira-kira Meniru yang pakai mana ini sendok ya. fenomena globalisasi? Kalau D, Pakai Pak. elektronik ya. Yang D sepertinya ya. Mulai digunakannya alat-alat elektronik untuk proses Alat pembelajaran elektronik di proses. sekolah. Iya, Ya kan? pakai teknologi, nggih. Nah, Yang pakai tadi, Pak. teknologi kan. Memang globalisasi itu kaitannya erat dengan teknologi ya. Suku-suku Dayak di Kalimantan mungkin mirip, ini bukan teknologi ya. Dieng D, Pak, pertanian. elektronik. Ya, ini diskusi. Jadi yang lebih tepat adalah yang D ya. Oke. Lanjut berikutnya 46, silakan. Masih globalisasi lagi. Ya. Pak Hanapi, silakan. Siap. 46 ya, Bu. Politik. Ya. Ayo, silakan, Pak. Perhatikan uraian berikut ini. 1. Modal asing secara bebas masuk ke suatu negara. 2. Dapat mempengaruhi pada melemahnya kedaulatan negara. 3. Terjadi persaingan harga pada semua macam kebutuhan. 4. Organisasi internasional yang kuat dapat lebih berkuasa. Pengaruh globalisasi dalam aspek politik. Politik ya. Oleh nomor Politik yang mana? Berarti 2. Dapat mempengaruhi pada melemahnya kedaulatan negara. Satu. Nomor 2. Jadi persaingan harga pada suatu macam kebutuhan. Nomor 4. Politik itu kaitannya dengan pengaruh mempengaruhi itu ya, antar negara ya. Nomor 2, nomor 4 dan 4. 2 dan 4 ya. 2 dan 4. 2 dapat mempengaruhi pada melemahnya kedaulatan negara ya.
Ya. 2 dan 4. Pencegahan untuk dapat lebih berkuasa, ya. Terjadi persaingan harga, bukan ya ini Bukan. ya, ini Bukan ekonomi ini ya. ekonomi. Modal Berarti asing 2. juga ekonomi, jadi Ekonomi. 2 dan 2 dan 4. 2 dan 4 ya. Jawabannya D. Berapa? adalah D. D ya. 2 dan 4. Oke, ini tadi berkaitan dengan politik ya. Lanjut berikutnya yang nomor 47, silakan. 47. Bu Lilis. Silakan Bu Lilis. Ya, baik Bu, makasih. Globalisasi pada aspek sosial di bawah ini yang tepat yaitu A. Mobilisasi tenaga kerja Indonesia ke negara-negara tetangga. B. Masyarakat berburu barang dengan kualitas bagus dan mahal. C. Terjalinnya kerjasama luar negeri untuk memajukan pendidikan. D. Budaya barat dapat masuk dan ditiru oleh masyarakat melalui media massa. E. Masyarakat menggunakan internet untuk mengikuti perkembangan pengetahuan. Iya. Sosial. Aspek sosial. Terjalinnya kerjasama Aspek sosial luar negeri. ya. Pak. Masyarakat menggunakan internet. Apa deh ya? Budaya Yang masuk dan masuk sosial. budaya barat juga masuk. Budaya barat dapat masuk dan ditiru oleh masyarakat melalui media massa. Ya, Bisa jadi. aspek sosial. Aspek sosial loh Bapak Ibu. Sosial C, nggak? Pak. C ya, C. Pak? C, Pak. Terjadinya kerjasama luar negeri untuk Kerjasama. Ya, terjadinya kerjasama luar negeri Kalau untuk aspek memajukan sosial pendidikan. ini Berarti D kali ya. kerjasama Budaya sosial. dapat masuk dan ditiru oleh masyarakat. Industri tenaga kerja Indonesia ke negara-negara tetangga ada mungkin. Itu Mobilisasi tenaga kerja Indonesia ke negara-negara tetangga bisa jadi kan? itu ke ekonomi, Pak. Ekonomi. Ya, mobilisasi tenaga kerja Indonesia. Antara Artinya A dan C itu. Sepertinya yang C kalau menurut saya. kalau terjadi kerjasama luar negeri untuk Terjalinnya memajukan kerjasama luar negeri untuk memajukan pendidikan itu aspek Tenaga kerja Indonesia ke negara. Itu aspek kerjasama. sosial dan budaya sebenarnya, Pak. sosial dan budaya ya. Iya, yang C itu. Budaya barat dapat masuk. Itu dimasuk yang C, Pak. Iya. Ya, kalau saya yang C, Pak. Iya, ini Karena lebih tepat ya ini ya. dalam mobilisasi tenaga kerja itu lagi ke kepisah itu. Bisa ekonomi, keuangan. Oke, lanjut berikutnya. Nomor 48. 48 Bu Erni. Silakan Bu Erni. Ya, Bu. Dalam kehidupan di bidang perekonomian terdapat berbagai hambatan yang disebabkan oleh adanya wabah penyakit yang mendunia. Guru ketika ditanya oleh siswa tentang hal tersebut, jawabannya adalah mengarahkan siswa untuk fokus mencermati peluang ekonomi di masa sulit sehingga membantu masyarakat keluar dari masalah. B. Meminta siswa mengumpulkan berita ekonomi dari berbagai media dan menyimpulkan bagaimana posisi perekonomian Indonesia. C. Memberikan data naik turunnya perekonomian Indonesia beserta peluang yang mungkin dilakukan oleh warga negara. D. Menjelaskan perkembangan ekonomi Indonesia yang lebih baik dibandingkan dengan negara lain karena rakyat dapat bantuan langsung. E. Menggunakan data dari pemerintah sebagai instrumen untuk menjelaskan naik turunnya perekonomian Indonesia secara periodik. Ya, kalau ada wabah seperti kemarin Bapak Ibu, itu apa kira-kira? Fokus Bapak Ibu ke siswa itu gimana kira-kira? Guru ketika tanya hambatan dalam kehidupan di ekonomi terdapat banyak hambatan yang sebabkan. Coba skor ke bawah, Pak. Ya. Yang A ini bisa jadi ya. Kalau ada wabah itu jangan fokus ke wabahnya ya. Jadi fokus mencari
peluang ya di masa sulit. Biar keluar. Bisa jadi. Apa siswa kita suruh mengumpulkan berita ekonomi, Bapak Ibu? Tidak ya. Memberikan data naik turunnya Tidak. perekonomian enggak. Tidak. Menjelaskan perkembangan Indonesia juga Tidak. Kebutuhan langsung juga enggak. Menggunakan data dari pemerintah naik turunnya perekonomian tidak. Jadi ya lebih tepat itu ada solusinya yang A ya. Mengarahkan ya Pak ya siswa untuk Mengarahkan walaupun ada wabah itu diarahkan untuk mencermati peluang ekonomi di masa sulit ya. Peluang ekonomi. Ya kan? Orang pada ribut tapi ada peluang ekonomi di situ. Itu yang kita arahkan ke siswa kita ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 49. Ibu Relawati silakan. Pada penduduk terdapat 2 orang yang mendapat perlakuan berbeda. Pak Tony yang merupakan saudagar dengan kekayaan berlimpah, disegani dan dihormati oleh masyarakat. Di sisi lain, Pak Andi yang bekerja sebagai serabutan dengan kehidupannya yang sederhana, banyak dicemooh oleh masyarakat di sekitarnya. Perilaku masyarakat yang terhadap kedua orang tersebut menunjukkan kecenderungan ke arah sikap A. Individualisme, B. Materialisme, C. Hedonisme, D. Konsumerisme, E. Sosialisme. Pak Tony itu kaya disegani ya. Iya. Pak Andi itu orangnya kerja keras ya, serabutan ya, sederhana. Tapi dicemooh. Dicemooh. Berarti perilaku masyarakat itu mengarah kemana kira-kira? Berarti sikap yang nggak baik tuh ya Pak. Mengarah ke individu atau materialis? Kekayaan Materialis. Ya. Menganggap kaya apa ya? Orang kaya lebih. Iya, jadi orang kaya itu yang lebih. Jadi dia itu materialis ya. Kalau hedonisme itu kan berfoya-foya ya. Konsumerisme itu berlebihan. sering belanja ya. Suka belanja. Sosialisme itu sosialisasi. Berarti yang cocok adalah materialis. Oke, lanjut berikutnya Bapak Ibu. Nomor 50 Ibu Suepa, silakan Bu Suepa. Terima kasih. Berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang guru, bahwa selama melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus menyesuaikan tuntunan iptek, masyarakat, dan kebutuhan peserta didik. Berikut ini adalah contoh penyesuaian tugas pokok guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam menghadapi pembelajaran abad 21, yaitu A. Menggunakan program aplikasi untuk mengelola nilai peserta didik. B. Menerapkan modal pembelajaran yang berorientasi mengembangkan HOT. C. Menjadi tenaga ahli di bidang TIK untuk kepentingan pembelajaran. D. Menganalisis kekuatan dan kelemahan suatu model pembelajaran. E. Menerapkan aplikasi untuk menyusun program semester. B. Menerapkan model pembelajaran HOT. Sudah tahu Bapak Ibu ya. Ini abad 21 kan yang ini kan ya. Oke, lanjut berikutnya. Ini di UP kemarin ini Bapak Ibu keluar ini ya. Iya Pak, keluar. Oke, silakan. Perhatikan kondisi. Bu Halida, silakan. Ya, siap. Perhatikan kondisi peserta didik berikut. 1. Tidak ada yang bertanya mengapa selama pembelajaran IPS. 2. Hanya 2 dari 30 peserta didik selalu menjawab pertanyaan guru. 3. Tidak bisa mengurai suatu masalah dari berbagai perspektif ilmu sosial. Berdasarkan kondisi peserta didik tersebut, maka masalah yang dihadapi oleh guru yakni A. Kurang motivasi belajar IPS. B. Aktivitas pembelajaran tidak menarik. C. Rendahnya minat belajar. D. Tidak efektif pembelajaran IPS. E. Belum mampu berpikir kritis.
Mampu berpikir kritis. B. Pembelajaran tidak menarik. Mampu berpikir kritis. Pembelajaran tidak menarik. Ya. Mampu kali ya. Belum mampu berpikir kritis. Saya jawab. Itu sudah saya kasih kata kunci. Kalau dia tidak bisa bertanya mengapa, itu artinya belum bisa berpikir kritis, ya. Berarti jawabannya E, Pak. Iya, jadi biasanya itu berpikir kritis itu menggunakan apa, Bapak Ibu? Kata tanyanya. Bagaimana Dan mengapa? Mengapa? Nah, itu berpikir kritis itu bagaimana dan Adik mengapa. tuh ya. Banyak nyamuk. Karena dengan bagaimana itu berarti menjelaskan langkah-langkahnya, disuruh menjelaskan langkah-langkahnya. Kalau mengapa itu berarti disuruh menjelaskan alasannya, ya. Nah, kalau orang mengatakan mengapa kok seperti itu ya, itu berarti dia sudah mulai berpikir kritis ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, Bapak Ibu. Ini terjadi nih ya di kita ya. Ditanya, apakah kalian pernah melihat sang proklamator? Jawabannya belum pernah lah. Bagaimana caranya supaya kenal dengan proklamator? Guru menyediakan memanfaatkan teknologi gimana kira-kira? Apa? Yang A, guru menyediakan gambar dengan teknologi cetak. Iya, betul sekali. Ya, Dengan menyediakan gambar, nanti kan otomatis siswanya tahu, oh ini loh Pak Soekarno itu, kan gitu ya. Oke, lanjut berikutnya ya nomor 53. Generasi Z. Oh, belum sih. Yang 53. Ya. Silakan Bu Tati. Ini Bu Tati ada nggak? Bu Muhariro, silakan. Ya, Bu. Salah satu fungsi dari pendidikan adalah sosialisasi. Sosialisasi tersebut mencakup persiapan menjadi warga lokal, nasional, maupun global. Contoh tindakan guru dalam memanfaatkan segi positif dari globalisasi dalam rangka memperkuat jati diri bangsa melalui kegiatan pembelajaran adalah A. Menyelesaikan masalah berbasis data. B. Memanfaatkan video di media sosial. C. Guru menjadi inspirasi bagi peserta didik. D. Menghindari produk dari negara lain. E. Menekuni warisan budaya bangsa Indonesia. Menekuni warisan bangsa Indonesia. Warisan budaya bangsa Indonesia. Segi positif ya, segi positif ya. Mati. Yang E. Pak. Yang E. Dari pendidikan dan sosial. Segi positif dapat globalisasi dalam rangka memperkuat jati diri. Mana kira-kira? Buat jati diri bangsa ya. Iya, bisa jadi warisan budaya berarti memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Kalau menghindari produk itu kan tidak mungkin ya. Memanfaatkan video juga ini bukan memperkuat jati diri bangsa kan ya? Iya, budaya. Iya, budaya yang itu ya. Oke, generasi Z sekarang. Kita ini termasuk ya mendekati generasi Z ya. Jadi mudah bosan ya. Oke. Kira-kira yang mana ini? Di antara pembelajaran yang bisa menimbulkan permasalahan pada generasi Z. Jadi generasi Z itu kan suka dengan kebebasan. Makanya sekarang ada Merdeka Belajar ya. Kemudian menyukai hal praktis, aplikatif. Guru pendek, hanya menggunakan media mudah bosan. Terus sukanya itu eksis di media sosial, ya benar ya sekarang. Nah, sukanya itu update status kan gitu ya. Di antara pelajaran berikut yang bisa menimbulkan masalah ini ya. Jadi yang bisa menimbulkan masalah. Yang C, Pak, selalu hanya menggunakan media video dalam pembelajaran. Kalau hanya menggunakan video saja akhirnya bosan. Karena anak sekarang itu pengennya itu tidak monoton kan ini tadi kan ya. Jadi mudah bosan dengan hal monoton. Kalau sering disuguhi video terus
Ya, Senin video, Selasa video, Rabu video ya, bosen nanti ya. Oke. Nah, terakhir ini 55 ya, Bapak Ibu luar biasa malam ini. 55 soal ya. Makan. Ya. Dampak negatif. Globalisasi adalah proses mendunianya banyak hal. Globalisasi terjadi karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memudahkan manusia untuk saling berinteraksi. Globalisasi berdampak pada setiap aspek kehidupan yang ada di suatu negara. Dampak negatif globalisasi di bidang politik adalah A. Menguatnya ideologi kapitalisme dan liberalisme di kalangan remaja. B. Terkikis nilai budaya Indonesia dengan masuknya budaya negara lain yang sedang tren. C. Menguatnya pengaruh keberadaan negara lain terhadap proses pembuatan keputusan di dalam negeri. D. Makin menipisnya nasionalisme yang ada di masyarakat. E. Terjadinya kemerosotan moral. C. Ya, Bapak Ibu ya. Jelas ya ini ya. Dampak negatif. Sangat mudah ini ya. Jadi kaitannya dengan politik itu ya saling mempengaruhi antar negara ya terhadap sebuah keputusan ya. Ini Bapak Ibu malam hari ini saya serahkan ke Bu Susi, luar biasa malam hari ini ya, komplit sudah 55 soal ya. Oke. Silakan Bu Susi. Ya, terima kasih Pak Ilmi. Dapat banyak ini soalnya. Pembahasan soalnya 55 soal, lumayan ya. Sampai bosen ini ya. Nggak bosan dong Pak. Nggak kok Pak, Sudah nggak ngantuk bosan. ya. Mengingat kembali ya Pak Ilmi ya. Mengingat lagi dan mudah-mudahan bisa diingat. Untuk malam hari ini, terima kasih Pak Ilmi untuk pembahasan soalnya. Malam hari ini mungkin kita cukupkan saja karena waktunya juga sudah pukul 9 malam. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti di bimbel Rumah Guru Sejahtera ini. Malam hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih Pak Ilmi, Bu Susi. Ya, sama-sama. Pak Ilmi.